Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi ya. Ini adalah pertemuan yang kemarin tertunda karena hujan ya. Jadi kita ganti dengan pertemuan lewat rekaman di YouTube. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, kita mulai. Secara pengertian, ya, siklus akuntansi merupakan suatu siklus kegiatan utama dalam akuntansi keuangan. Kegiatan ini dimulai dari identifikasi transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan yang diakhiri dengan penutupan buku. Secara umum, siklus akuntansi bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Dimulai dari identifikasi, kemudian penjurnalan, posting ke buku besar. Kemudian dari buku besar ini kita dapat nilai akhir dari setiap akun dalam bentuk neraca saldo. Kemudian kita melakukan penyesuaian yang kemarin kita sudah bahas lah. Kita buat namanya jurnal penyesuaian. Setelah dilakukan jurnal penyesuaian, ada tahapan selanjutnya yaitu kita menyusun kembali saldo yang sudah disesuaikan atau saya sebut sebagai saldo penyesuaian. Kemudian sebagai langkah terakhir kita membuat laporan keuangan dan terakhir sekali adalah menutup buku ya. Jadi ini merupakan 7 langkah ya. Sebenarnya ada 8 ya. Cuman laporan keuangan dan tutup buku ini saya satukan karena ini keterbatasan dari fitur di Excelnya. Jadi untuk Smart Art yang ini nggak bisa sampai ada 8 proses. Jadi mulai dari identifikasi, penjurnalan, posting ke buku besar, membuat neraca saldo, melakukan jurnal penyesuaian, mendapatkan saldo yang sudah disesuaikan, yang terakhir adalah membuat laporan keuangan. Setelah laporan keuangan jadi, kita akan melakukan tutup buku. Jadi hanya sebatas itu ya. Sebenarnya ini gampang dihafal ya teman-teman. Lanjut. Nah, untuk membuat laporan keuangan ya dan membantu menyelesaikan siklus akuntansi, kita akan diperkenalkan dengan yang namanya neraca lajur. Secara sederhana, neraca lajur dapat dikatakan sebagai alat bantu berbentuk tabel yang dibuat untuk membantu akuntan dalam menyiapkan laporan keuangan. Field dalam neraca lajur ini mencerminkan kegiatan dalam siklus akuntansi ya, berupa neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Di sini khususnya untuk laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Saya singkat di sini ya, laporan laba rugi sebagai LLR dan laporan posisi keuangan sebagai LPK. Baik, tadi kan di sini ya. Jadi kita bisa melihat neraca saldo, kemudian penyesuaian, saldo penyesuaian, dan laporan keuangan. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan separuh dari siklus akuntansi dan sekarang kita akan menyelesaikan siklus akuntansinya. Baik. Ini adalah bentuk dari neraca lajur 10 kolom ya. Jadi ada dua jenis, ada yang 8 kolom, ada yang 10 kolom. Hanya saja yang umum digunakan adalah 10 kolom ya. Jadi kalau untuk eh, yang 8 kolom itu saldo penyesuaiannya ini dihilangkan dan itu tentu akan menyulitkan ya buat teman-teman. Sehingga kalau 10 kolom itu lebih terlihat detailnya. Oke. Kenapa disebut 10 kolom? Karena di sini ada kolom neraca saldo penyesuaian, laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Setiap kolom yang ada di sini itu dibagi lagi menjadi dua. Jadi di sini ada 5, di bawahnya ada debit dan kredit setiap komponennya sehingga kalau 5 dikali 2 maka ada 10 kolom. Kalau misalkan satu kolom dihapus, misalkan saldo penyesuaian yang dihapus, jadi itu bentuk yang neraca 8 kolom ya. Tapi untuk memudahkan dan yang paling umum digunakan adalah neraca lajur berjumlah 10 kolom. Oke. Di sebelah kirinya ada nomor akun dan nama akun ya. Di sini misalkan ada 111, kemudian kas gitu ya. Kemudian ini ada debitnya berapa gitu ya. Kemudian ada akun-akun yang lainnya di sini. Kemudian kita ke bentuk neraca saldo. Kemudian misalkan ada jurnal penyesuaian di sini, maka di sini ada jumlah akhirnya. Neraca saldo yang sudah ditambah atau dikurang dengan jurnal penyesuaian, maka akan ada
angka yang baru di sini di dalam saldo penyesuaian. Dan ingat, di kolom jumlah ini jumlahnya itu antara debit dan kredit harus sama gitu ya. Nah, kecuali di bagian laba bersih ini ya. Dia hanya salah satu sisi aja. Kalau misalkan kita membukukan laba, maka kita akan mencatat di laporan laba ruginya di sebelah kiri dan di laporan posisi keuangannya di sebelah kanan. Apabila kita mencatatnya sebagai rugi, maka nanti di laporan laba rugi akan ada di sisi kredit dan di laporan posisi keuangan ada di sisi debitnya. Oke, cuman yang umum digunakan biasanya kita asumsikan perusahaan itu mengalami laba bersih gitu ya, sehingga dia akan mencatat di neraca lajurnya itu ya di laporan laba rugi di sebelah debit dan di laporan posisi keuangan ada di sisi kredit. Nah, di sini ada laporan keuangan di mana laporan keuangan ini merupakan komponen dari laporan laba rugi ini merupakan komponen dari pendapatan beban ya. Ini adanya di laporan laba rugi. Sementara di laporan posisi keuangan nanti di sini adalah yang tercantum komponen-komponen akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Oke, berarti maksudnya laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas ya. Kalau laba rugi ini terkait dengan pendapatan dan beban saja. Gitu ya. Nah, ini kemarin kita sudah dapat ya angka di pertemuan selanjutnya. Neraca saldo dari percetakan Hanif ya. Di sini kita punya kode akun mulai dari 111 sampai 621 dan nama akun yang digunakan dari mulai kas dana zakat sampai ke beban zakat. Dan di sini kita dapatkan total balance-nya atau total saldo akhir di sisi debit dan kredit sebesar Rp253.835.000. Ingat ya, di bagian bawah ini harus selalu balance ya teman-teman. Artinya harus selalu seimbang sisi debit dan kreditnya karena ini menunjukkan pencatatan kita berarti sudah benar gitu ya. Lanjut. Nah, misalkan kemarin kita belum selesaikan ini ya. Ada kasus seperti ini. Jadi kemarin kita sudah dapatkan nilai akhir dari penjurnalan, tapi ini belum sama saldo penyesuaiannya atau jurnal penyesuaiannya. Nah, maka di sini ada tambahan informasi terkait dengan jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada 6 informasi. Pertama ada sisa perlengkapan kantor. Perlengkapan itu termasuk dalamnya ATK gitu ya. Mungkin ada spidol gitu ya, ada kertas dan lain-lain. Setelah dinilai, tadi kan sebelumnya kita lihat perlengkapan ada 30.700.000. Nah, karena perlengkapan ini setiap penggunaan tidak dicatat, tapi dia akan dicatat di akhir periode akuntansi, maka di sini tim dari bagian keuangan menilai berapa nilai akhir dari perlengkapan kantor, misalkan ATK tadi, divaluasi ulang, dinilai ulang, dan mendapatkan nilai sisanya adalah 5.200.000. Artinya, nilai dari perlengkapan nggak lagi 30.700.000, tapi sudah berkurang menjadi 5.200.000. Bagaimana bentuk jurnal penyesuaiannya? Intinya sederhana teman-teman. Yaitu kita harus mikirkan 30.700.000 ini kira-kira dikurang berapa supaya menghasilkan angka 5.200.000. Nah, di sini udah ada jawabannya ya. Kalau misalkan kita lihat di sini beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Baik. Seperti kita lihat di sini tadi ada sedikit perubahan tanggal yang nomor 1 ya, sisa perlengkapan kantor setelah dievaluasi nilainya 5,2 juta. Maka pencatatannya adalah sederhananya 30.700.000 tadi kita tinggal kurang dengan 5,2 juta atau 5.200.000. Maka diperoleh angka 25.500.000 rupiah. Jadi ini sumbernya dari tadi 30 juta, sumber perhitungannya ya. 30.700.000 dikurangi dengan 5.200.000 rupiah.
Oke. Selanjutnya nomor 2, asuransi dibayar di muka telah habis masa manfaatnya selama 1 bulan. Nah, ini terkait dengan pertemuan di pekan sebelumnya ya, teman-teman. Kalau kita lihat di pertemuan keempat ya. Nah, di sini kita lihat ada penjurnalan terkait dengan asuransi. Nah, 1 juta satu pembayar 6 juta rupiah untuk 1 tahun ke depan. Nah, berarti 6 juta itu untuk 1 tahun. Berarti berapa depresiasi selama 1 bulan? Nah, sederhananya adalah 6 juta ini akan kita bagi sebanyak bilangan bulan yang ada dalam 1 tahun, yaitu 12 bulan gitu ya. Jadi 6 juta dibagi 12, maka ketemu angka 500.000 rupiah. Sehingga bentuk jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi gitu ya. Jadi kita munculkan beban asuransinya karena diasumsikan kita sudah merasakan manfaat asuransi selama 1 bulan dan kita mengurangi nilai asuransi dibayar di muka. Jadi asuransi dibayar di mukanya nilainya nggak utuh jadi 6 juta lagi, tapi sudah dikurang 500.000 rupiah. Oke. Lanjut, kemudian ada beban penyusutan terhadap akumulasi penyusutan. Ini kalau penyusutan aset tetap ya selama 1 bulan. Nah, bentuk jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, ini sedikit berbeda dengan asuransi. Kalau asuransi kan langsung nama asetnya ya. Kalau kita lihat di sini ada asuransi dibayar di muka gitu ya. Tapi kalau misalkan peralatan, kita nggak langsung menulis beban penyusutan ya terhadap peralatan gitu ya. Tapi akumulasi penyusutan bisa kasih keterangan juga di sini, boleh akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kenapa demikian gitu ya? Karena ketika kita mengurangi nilai dari asuransi sebesar beban asuransi yang kita rasakan gitu ya, itu secara manfaat memang sudah berkurang gitu ya. Jadi kan asuransi ini kita beli manfaatnya ya. Sementara kalau misalkan aset tetap yang sudah kita beli gitu ya, tadi mana peralatan, nah aset tetap yang sudah kita beli dia berkurang nilainya gitu ya. Itu sebenarnya bukan secara fisik tidak berkurang gitu ya, tapi hanya secara manfaatnya berkurang. Oleh karena itu yang dimunculkan bukan akun peralatan, tapi yang dimunculkan adalah akun akumulasi penyusutan. Nah, dalam persamaan akuntansi, akumulasi penyusutan terhadap aset tetap ini merupakan komponen dari aset ya. Jadi dia adanya di sebelah kiri atau di sebelah debit. Hanya saja aset akumulasi penyusutan ini merupakan kontra account atau aset yang mengurangi nilai aset yang mengikutinya gitu ya. Jadi misalkan di sini akumulasi penyusutan peralatan, maka dia akan mengurangi nilai peralatannya. Nah, di sini dia mengurangi sebesar 1.500.000. Jadi karena nilainya minus gitu ya. Jadi aset nilainya minus, kita tidak lagi mencatatnya di sisi debit, tapi akan kita catat di sisi kredit ya. Nah, ingat logika persamaan akuntansinya. Kalau misalkan nilainya tetap positif, maka dia tidak berpindah tempat ya. Kalau misalkan asetnya bertambah gitu ya, nilainya positif, maka dia akan tetap ditaruh di sisi debit. Tapi ketika asetnya berkurang atau aset itu nilainya negatif, seperti akumulasi penyusutan ini kan nilainya negatif. Dalam persamaan akuntansinya dia nilainya negatif gitu ya. Maka kita akan mencatat akumulasi penyusutan itu di sisi kredit. Nah, dapat angka 1.500.000. Dari mana angka 1.500.000? Tentu dari keterangan dari soal sebelumnya ya. Jadi di sini kita tahu nilai akhir peralatan adalah 80 juta. Maka penyusutan selama 1 bulannya berapa Pak gitu ya. Maka kita bisa lihat di keterangan di soal sebelumnya, di pertemuan sebelumnya gitu ya. Kita lihat di sini peralatan yang nilainya 80 juta. Oke, kita lihat peralatan.
Nah, baik, sudah ketemu. Ini peralatannya ya, mesin cetak seharga 80 juta. Nah, di sini 80 juta ada masa perkiraan manfaatnya itu 4 tahun dengan nilai sisa 8 tahun. Ya, rumusnya sederhana ya, teman-teman. Kita tulis di sini tambahan rumusnya ya. Menentukan nilai eh, apa ya? Depresiasi atau penyusutan ya. Setiap bulannya itu kita hitung dengan cara ini ya, depresiasi aset tetap itu sama dengan nilai perolehan gitu ya. Saya tulis NP ya, dalam kurung ya. Nilai perolehan dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residu, saya tulisnya NR ya. Jadi nilai perolehan dikurangi dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan uh, jumlah bulan gitu ya. Dalam kasus ini kita akan mencari dengan kalkulator ya. Kita cari dulu kalkulator. Berarti di sini 80 juta atau 80 ribu, nolnya diulangin. Kemudian ada nilai sisanya sebesar 8 juta, kita kurang dengan 8 juta. Berapa nilainya? 72 juta dibagi dengan 4 tahun. 4 tahun itu berarti ada 48 bulan. Dibagi 48. Nah, kita dapat nilai 1.500.000 ya. 1.500.000 setiap bulannya ya. Maka untuk depresiasi peralatan setiap bulannya adalah 1.500.000. Maka di sini jurnal penyesuaiannya juga kita catatkan beban penyusutannya 1.500.000 dan akumulasi penyusutannya sebesar 1.500.000 rupiah. Oke, kemudian ada pengakuan pendapatan atas penyelesaian 300 unit buku. Nah, berarti di kasus yang di pekan keempat itu kan ada pemesanan kalau tidak salah 1.000 buku gitu ya, tapi sudah diselesaikan. Pada saat pemesanan dan dibayar secara tunai, perusahaan kan mencatatkan kas ya di sisi debit dan pendapatan diterima di muka di sisi kredit. Nah, seperti teman-teman ketahui, pendapatan diterima di muka ini merupakan komponen dari liabilitas gitu ya. Sehingga ketika ada akhirnya pesanan yang sudah diselesaikan, nah itu bisa diakui pendapatan diterima di mukanya sebagai pendapatan jasa biasa. Nah, tadi kan 300 unit ya. Kalau kita lihat dari pertemuan minggu lalu, kita harus tahu berapa per unitnya. Nah, di sini kita lihat percetakan menerima uang tunai sebesar 20 juta rupiah untuk 1.000 unit. Nah, berarti 20 juta itu untuk 1.000 unit. Nah, berapa untuk 300 unit? Nah, kan kita harus cari tahu gitu ya. Kita gunakan bantuan kalkulator ya. Jadi 20 juta ya. Kita tulis aja 20 ribu. Ini 20 juta ya. Nah, kita cari harga per unitnya dibagi dengan 1.000. Nah, per unitnya itu berarti ada 20 rupiah. Nah, dikalikan tadi 300 unit yang sudah siap ya, 20 ribu ya, 20 ribu rupiah. Dikali dengan 300 unit. Nah, di sini kita dapat angka 6.000 atau 6 juta rupiah. Sehingga di sini kita buat jurnal penyesuaiannya. Pendapatan diterima di mukanya berkurang sebesar 6 juta rupiah dan kita mengakui pendapatan jasa karena kita sudah menyelesaikan sebanyak 300 unit senilai 600 senilai 6 juta rupiah.
Oke, selanjutnya, nah ini keterangannya udah dikasih tahu ya. Ada utang gaji pegawai sebesar 3 juta rupiah. Nah, pembayarannya itu akan dilakukan pada awal bulan berikutnya. Karena sudah tutup buku dan belum dibayar, maka kita harus mengakui gitu ya, manfaat yang sudah diberikan oleh karyawan tapi kita belum membayar. Maka itu sama saja dengan utang gitu ya. Maka ini sudah langsung diketahui berapa yang harus dilakukan penyesuaian, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Maka bentuk jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji ya, kita akui sebagai beban. Kenapa? Karena kita sudah merasakan manfaatnya. Dan kita timbulkan di sini ya, di sisi kreditnya adalah utang gaji karena kita belum bayar. Kenapa belum kita bayar? Karena waktu pembayarannya jatuh di bulan berikutnya ya, tanggal 1 atau tanggal 2 mungkin gitu ya. Sehingga belum dibayarkan untuk periode akhir bulan September ini. Ini anggap aja 2021 ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir, terdapat pekerjaan yang sudah selesai namun belum ditagih sebesar 25 juta rupiah. Ini kita cuma dikasih tahu seperti ini ya, kita langsung aja melakukan jurnal penyesuaiannya ya teman-teman. Jadi ada piutang usaha gitu ya, dari pekerjaan yang sudah selesai namun belum ditagih sebesar 25 juta rupiah. Jadi ini ibaratnya ada pesanan gitu ya. Ada pesanan, nah terus belum dibayar secara cash. Beda dengan yang tadi ya, 300 unit buku ini itu kan sudah dibayar secara tunai ya. Nah, yang 300 unit buku ini tadi sudah dibayar secara tunai. Jadi ada pendapatan diterima di mukanya. Nah, sementara kalau yang nomor 6 ini adalah suatu pekerjaan yang sudah dipesan gitu ya, tapi belum dibayar. Nah, ketika sudah selesai pekerjaannya tapi belum dibayar, maka atas pekerjaan tersebut ya, kita bisa akui piutangnya gitu ya. Harusnya kan kita dapat cash ya. Tapi karena belum dibayar, maka kita akui kita mendapatkan piutang. Kita berhak melakukan tagihan kepada klien kita dan mengakui yang namanya pendapatan jasa. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah selesai gitu ya. Nilainya berapa? 25 juta rupiah sesuai dengan keterangan. Jadi ini nggak perlu rumus-rumus ya. Kalau misalkan sudah diketahui nilai rupiahnya, maka teman-teman bisa dengan mudah langsung memasukkan angkanya. Jadi di sini kita ketahui ada penyesuaian di nomor A terkait dengan perlengkapan karena penggunaan perlengkapan sepanjang bulan itu ya. Jadi dari yang nilai 30 juta tadi, 30 juta 700 tadi berubah menjadi 5 juta 200. Maka penyesuaian yang dilakukan adalah sebesar 25 juta 500. Kemudian ada beban asuransi ya, karena sudah lewat 1 bulan maka kita harus kurangi gitu ya nilai dari asuransinya dan memunculkan beban asuransi sebesar 500.000 rupiah. Kemudian ada penyusutan aset tetap, kita catat 1.500.000 karena tadi sudah diberitahu juga ya rumusnya, dan kita mendapatkan nilai sebesar 1.500.000 setiap bulannya. Kemudian pendapatan diterima di muka atas 300 unit buku yang sudah diselesaikan. Kemudian ada beban gaji, ini untuk mengakui beban gaji karyawan yang harus dibayar di di periode berikutnya atau di bulan berikutnya. Dan yang terakhir adalah piutang usaha atas jasa yang sudah selesai dikerjakan namun belum dibayar oleh pihak pelanggan. Oke, semoga sampai sini bisa dimengerti. Mungkin kalau mau di pause dan diulang ya dipersilahkan ya. Jadi ini keunggulan kalau kita menggunakan metode rekaman. Baik, sekarang kita masuk ke neraca lajur gitu ya. Jadi tadi neraca saldo yang sudah kita buat di sini tinggal kita pindahkan saja ya. Tinggal dipindahkan saja. Nah, ini sudah dipindahkan semua. Dan hasilnya 253.835.000. Sama ya, dari sini cuma beda nolnya aja karena yang di sini kita menggunakan rupiah penuh ya. Jadi dalam Rp atau rupiah penuh itu sama aja, berarti tidak dihilangkan nolnya sama sekali.
Oke, di neraca saldo kita dapatkan nilai akhir sebesar 253.835.000 baik di sisi debit dan kredit. Kemudian kita melakukan jurnal penyesuaian ya. Tadi ini ada keterangannya ya. Tadi A itu terkait dengan perlengkapan. Jadi di sini kita tulis sesuai dengan pencatatannya ya. Tadi perlengkapan kita catat di kredit, maka di jurnal penyesuaian ini kita catat lagi di kredit. Maka di neraca saldo akhir kita dapatkan nilai yang sudah disesuaikan. Jadi di ini ya, neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, ini teman-teman bebas ya mau kasih namanya apa. Kalau saya lebih suka langsung aja saldo penyesuaian gitu ya. Kalau misalkan mau menggunakan neraca saldo setelah penyesuaian juga tidak masalah gitu ya. Yang penting konsisten gitu ya. Terus oh ya jangan lupa keterangan ini ya. Ini untuk bulan yang berakhir atau untuk periode yang berakhir 30 September 2021 ya kalau misalkan kita menggunakan format 2021. Ini ada keterangannya ya teman-teman. Di sini perlengkapan di sisi kredit, maka ada eh, beban ya, beban perlengkapan kantor nih di bawah. Jadi yang komponennya itu dicampurin lah. Jadi yang eh, penyesuaiannya juga dimasukin juga di sini. Nah ini ada ya. Kemarin kan nggak ada ya beban perlengkapan kantor. Nah di sini kan belum ada nih beban perlengkapan kantor. Tapi kode akunnya sudah ada gitu ya. Kita lihat di pertemuan sebelumnya. Nah di pekan 4 ini kan kita diberitahu. Nah ini kode akun ya. Jadi kita tinggal sesuaikan saja kode akunnya dengan yang sudah dibuat di buku ini gitu ya. Baik. Nah, oke, itu yang poin A tadi, kemudian masuk ke poin B. Di sini ada 500.000 penyesuaian dalam hal asuransi. Jadi tadinya 6 juta dicatat di sisi debit, kemudian ada penyesuaian, ada pencatatan di sisi kredit sebesar 500.000 rupiah karena asuransinya tadi sudah dimanfaatkan selama 1 bulan, maka nilai akhir atau nilai setelah disesuaikan adalah 5.500.000. Dan di sini kita memunculkan akun baru namanya beban asuransi. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini kalau misalkan disusunnya pakai komputer bisa berurut ya. Walaupun sini ada yang nggak berurut juga. Jadi ini sebenarnya bebas ya. Teman-teman mau nggak berurut juga nggak apa-apa. Misalkan mau melengkapi dari yang sebelumnya di sini, kemudian menambahkan ke bawah juga nggak masalah gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan nomor urut nggak masalah. Yang penting adalah kode akun ini sesuai dengan nama akunnya. Dan peletakan debit dan kreditnya pastinya harus benar karena kalau tidak benar pasti tidak akan balance di bagian bawahnya. Oke, ini setelah semuanya di sini teman-teman bisa lihat keterangannya. Kemudian dilakukan penyembelahan, di sini ada nilai akhir 61.500.000 rupiah. Maka neraca saldo setelah disesuaikannya nilainya juga nambah ya. Dari tadinya 253 juta sekian jadi 283 juta sekian. Nah, kemudian di komponen laporan laba rugi kita tinggal pindahkan aja komponen pendapatan dan bebannya dipindahkan sesuai ya, letaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi yang tadinya catat di kredit ya saldo normalnya ada di kredit maka selamanya ada di kredit. Lihat ya di sini akumulasi penyusutan, nah dia dicatat di sisi kredit ya. Karena dia nilainya negatif tadi ya teman-teman. Negatif walaupun ada di sisi aset gitu ya. Nah, di sini nilai pendapatannya 79.500.000, kemudian ada total semua beban dapatkan angka 42.335. Nah, selisih antara kedua dari sisi kredit dan debit ini kita taruh di sisi debit gitu ya. Ini gunanya supaya nilai akhirnya itu balance atau seimbang gitu ya. Jadi nilai debit dan kreditnya kan harus selalu seimbang. Nah,
Misalkan angka di sini gitu ya, di laporan laba rugi dan laporan posisi keuangannya ini berbeda selisihnya, maka itu berarti ada kesalahan juga ketika teman-teman memindahkan. Mungkin bisa jadi ada komponen pendapatan atau beban yang tercatat ulang di sisi laporan posisi keuangan, atau justru ada komponen laporan posisi keuangan yang belum tercatat. Jadi intinya ada yang salah melakukan klasifikasi pencatatannya di sini. Nah, di sini kan kita bisa lihat laporan posisi keuangan itu ada kas ya, kas dana zakat, kas dana non halal, seterusnya. Kemudian di sini ada akumulasi penyusutan tentang gaji. Jangan lupa ya, prive itu masuknya ke laporan posisi keuangan gitu ya. Nanti kalau misalkan ada dividen juga, dividen masuknya ke laporan posisi keuangan. Nah, ini angkanya nilai akhirnya ada 241 juta rupiah gitu ya. Jadi di sini ada 241 juta, di sini ada 230 juta 203 juta sekian. Selisihnya 37 juta sekian. Maka nilai balance-nya adalah 241 juta. Jadi di laporan laba rugi kita mencatat laba bersih 37.165, di laporan posisi keuangan juga ada nilai 37.165. Gimana kalau misalkan rugi? Nah, kalau rugi biasanya kita akan melakukan, bukan biasanya ya, pastinya kita akan menemukan di laporan laba rugi itu angkanya ada di sisi kredit, dan di laporan posisi keuangan ada pencatatan di sisi debitnya. Oke, lanjut. Jadi kalau teman-teman bingung bisa diulang-ulang ya. Kemudian kita membuat laporan keuangannya ya. Sini ada, saya bahas yang 3 utama dulu ya. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Oke, nah ini ya. Jadi untuk menyusun laporan laba rugi, ini diperhatikan keterangannya untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dalam rupiah penuh. Di sini ada pendapatan jasa sebesar 79.500.000, jadi ini tinggal pindah-pindahin aja ya. Yang ada di sini 79.500.000, dan beban-beban semua ini dimasukkan. Dan untuk untuk mencatat nilai negatif cukup teman-teman gunakan tanda kurung seperti ini ya dalam akuntansi. Bukan dikasih nilai strip atau dikasih simbol strip ya, tapi ditaruh dalam kurung seperti ini dan ada angkanya di dalam tanda kurung tersebut. Itu menunjukkan nilainya negatif. Nah, ini mulai dari beban gaji sampai beban zakat, total bebannya sekian, maka dapat laba bersih sekian. Nah, kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dalam rupiah penuh, ya di sini ada modal pemilik, laba ditahan, dan total ekuitas. Jadi saldo awalnya 0 ya, kemudian ada tambahan modal ya, setoran modalnya Bapak Hanif 150 juta, maka total ekuitasnya 150 juta. Kemudian ada laba usaha sebesar 37.165, dan ada prive sebesar 3 juta rupiah atau penarikan dana oleh pihak investor gitu ya. Maka kita dapati total ekuitas akhirnya adalah 184.165.000 rupiah. Nah, apa kaitan antara laporan laba rugi dengan laporan perubahan ekuitas? Nah, lihat ya. Jadi, laba bersih di sini merupakan komponen penambah di laba ditahan di sini. Jadi di sini kita bisa lihat seperti yang saya bilang kepada teman-teman gitu ya. Di laporan perubahan ekuitas, investor itu tahu gitu ya, apakah modal dia tergerus gitu ya, atau justru bisa bertambah karena operasional perusahaan. Kalau modalnya tergerus, maka di modal pemilik ini nilainya berkurang terus menerus gitu ya, karena laba ditahannya nggak ada gitu ya, malah yang ada adalah rugi gitu ya, rugi ditahan. Nah, rugi ditahan itu nanti akan menyebabkan modal yang disetor oleh pemilik itu bernilai negatif bahkan ya. Kalau misalkan berkurang, kalau misalkan ruginya masih bisa ditalangi oleh modal, maka tidak ada masalah. Tapi ketika ruginya berlebihan, maka modal pemiliknya juga ikutan tergerus gitu ya, bahkan sampai habis. Nah, di sini kan pengurangannya itu bukan karena laba ditahan ya, tapi karena prive, yaitu ketika si investornya narik dananya sendiri. Jadi ini nggak ada masalah.
malah bagus ya, di sini ada penambahan sebesar Rp37.165.000. Nah, selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini kita mencatatkan aset, liabilitas, dan hasil temporer, dan ekuitas. Di sini kita ketahui ya ada kas. Nah, ini semua kita ambil dari mana? Ya dari sini. Laporan posisi keuangan ini kita ambil dari sini ya. Dan ada tambahan informasi juga dari laporan perubahan ekuitasnya. Jadi tadi setelah ditambahkan ya kas, jadi kalau kas itu kalau sisi aset itu kita catat mulai dari yang paling liquid, paling gampang untuk berubah bentuk, atau komponen aset yang yang penggunaannya atau manfaatnya itu bisa habis lebih cepat dari yang lainnya gitu ya. Kayak kas ya, kas kan saat ini dipakai juga nggak masalah gitu ya. Jadi dia nggak perlu ada delay gitu ya atau penundaan untuk merubah bentuk dari kas, misalkan berubah jadi peralatan, bisa berubah jadi perlengkapan dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang paling akhir adalah peralatan. Nah, peralatan ini ya pasti yang paling tidak liquid ya, karena misalkan mesin ya, tadi mesin percetakan mau kita jual hari ini ya sebulan kemudian juga belum tentu laku, mungkin baru lakunya setahun kemudian gitu ya. Oleh karena itu ini disebut sebagai aset yang tidak liquid. Nah, di sini kita lihat akumulasi penyusutan peralatannya nilainya negatif ya. 7.500. Dan di sini kita dapati nilai total aset adalah Rp23.600.000. Kemudian di sisi aktiva ya. Kemudian masuk ke sisi pasiva. Kita lihat ada liabilitas dan hasil temporer dan ekuitas. Di liabilitas kita ada komponen utang usaha, kemudian pendapatan diterima di muka yang masih belum dilunasi. Kenapa belum dilunasi ya, karena tadi penyelesaiannya belum orderannya belum diselesaikan semuanya gitu ya, yang tadi 1000 unit buku. Kemudian ada utang gaji karyawan, kemudian ada utang dana zakat, utang dana non halal, totalnya adalah 22 juta sekian gitu ya. Untuk liabilitas ini penyusunannya berdasarkan jatuh tempo. Yang paling cepat jatuh temponya ditaruh paling atas, yang paling lama itu ditaruh paling bawah. Kayak utang usaha kan sebisa mungkin utang usaha, kita punya utang ke pihak lain itu dibayarkan secepatnya. Kemudian pendapatan diterima di muka, ya ini kan terhadap klien kita gitu ya, nggak mungkin kita lama-lama punya utang untuk klien kita gitu ya. Kemudian utang gaji juga di bulan berikutnya juga udah kebayar. Nah, dana zakat dan dana non halal ini kan sifatnya fleksibel gitu ya. Pokoknya selama kurang dari 1 tahun itu atau satu periode akuntansi bisa dibayarkan bebas gitu ya. Mau di bulan ke-10-nya, bahkan di bulan ke-12-nya juga nggak masalah gitu ya. Bahkan di periode berikutnya juga nggak masalah. Yang penting dibayarin gitu ya. Kemudian ada dana syirkah temporer, ini cuma satu ya, dana syirkah temporer mudorobah sebesar 30 juta rupiah. Dan ada ekuitas. Nah, ada modal pemilik 147 juta rupiah dan 37 juta 165 ribu rupiah sebagai laba ditahan. Apa hubungannya antara laporan posisi keuangan dengan laporan perubahan ekuitas adalah seperti ini. Tadi kita sudah lihat laporan laba rugi itu membentuk komponen laba ditahan. Nah, kemudian laporan perubahan ekuitas itu menyusun komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Gitu ya. Jadi laporan perubahan ekuitas itu akan menjadi rujukan dalam membuat laporan posisi keuangan di komponen ekuitasnya. Di sini ada modal pemilik ya 147 juta rupiah dan laba ditahan sebesar 37 juta 165 ribu rupiah. Maka total dari liabilitas dana syirkah temporer dan ekuitas sebesar 236.500. Jadi aset sama dengan liabilitas dana syirkah temporer dan ekuitas sebesar 236.500.000 rupiah. Kalau sudah seperti ini pencatatan kita sudah benar gitu ya. Kalau tidak benar ya tidak balance gitu ya. Asetnya beda, kemudian di sisi pasifanya juga nilainya beda. Nah, berarti itu ada kesalahan di awal-awal. Dan untuk mengeceknya ya bisa jadi mulai dari penjurnalannya salah gitu ya. Jadi harus pastikan teman-teman teliti ketika mengerjakan soal ujian nanti.
Terakhir adalah penutup ya. Jadi kita sudah bikin laporan keuangan, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, laporan arus kas nggak kita buat dulu. Nanti itu akan dibahas di uh, akuntansi keuangan menengah ya, ketika kalian ngambil konsentrasi akuntansi. Nah, ini sudah dibuat. Kemudian terakhir adalah jurnal penutup. Oh ya, untuk laporan dana zakat juga nanti uh, kita tidak gunakan dulu. Jadi nanti itu untuk dibahas di akuntansi syariah kalau kalian mengambil konsentrasi akuntansi ya. Oke, jurnal penutup. Ini ada beberapa keterangan. Pada akhir periode akuntansi, semua akun nominal atau akun sementara akan ditutup dan dipindahkan ke akun real. Secara sederhana, akun nominal merupakan akun yang terkait dengan pendapatan, termasuk kalau misalkan dalam perdagangan nanti ya, ini kan usaha jasa ya, itu kita kenal pendapatan. Kalau perdagangan kita mengenal istilah penjualan gitu ya. Jadi ada pendapatan, kemudian beban, prive, dan dividen. Nah, akun ini tersaji ada yang di laporan laba rugi, ada juga di laporan perubahan ekuitas. Sementara akun real itu akun gampangnya ya, itu merupakan akun selain akun nominal. Akun ini terjadi di laporan posisi keuangan. Gampangnya adalah laporan akun real ini nggak ditutup, sementara akun nominal atau akun sementara itu ditutup setiap akhir periode akuntansi. Nah, langkahnya seperti apa? Pertama, kita akan menutup akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi, gitu ya. Kemudian menutup akun beban ke akun ikhtisar laba rugi. Kemudian akun ikhtisar laba rugi akan kita tutup ke akun laba atau rugi ditahan. Jadi kalau misalkan mendapatkan laba berarti laba ditahan, tapi kalau misalkan yang dibukukannya ternyata rugi, maka namanya rugi ditahan. Kemudian menutup akun dividen ke akun laba ditahan. Ini ya, ada sedikit perubahan. Jadi menutup akun dividen ke akun laba ditahan. Jadi kalau misalkan akunnya ternyata rugi ditahan ya kita tidak bisa bagi dividen. Karena dividen itu dibagi kalau perusahaan mendapatkan keuntungan, gitu ya. Dan menutup akun prive ke akun modal pemilik, gitu ya. Jadi ada 5 langkah ya. Di mana langkah ke 1, 2, 3 ini merupakan langkah yang wajib. Sementara 4 dan 5 ini merupakan tambahan, opsional. Penutupan akun dividen sama akun prive ini terjadi kalau memang kedua akun ini memang kita catat. Tapi kalau misalkan tidak ada pembagian dividen, kemudian investornya tidak menarik dana yang dia investasikan, ya tidak perlu ada penutupan akun seperti ini. Oke, lanjut. Oke, untuk langkah pertama ya, kita melakukan penutupan akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Bentuk jurnalnya seperti apa? Ya, seperti ini ya. Dan ini tanggalnya tanggal akhir bulan semua ya, 30 September. Jadi, jurnal penyesuaian dan jurnal penutup itu tanggal yang digunakan adalah tanggal akhir bulan ketika penyusunan laporan keuangan itu dibuat gitu ya. Jadi misalnya 31 Desember karena ini soalnya ditutup pada bulan September jadi ya 30 September gitu ya. Oh iya, ini tanggalnya salah ya, harusnya 2021. Tapi teman-teman bisa sesuaikan lah ya. Oke, penutupannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mencatat pendapatan kan biasanya di sisi kredit ya. Jadi ketika kita ingin menutup, kita catat dia di sisi debit gitu ya. Jadi di sini kita catat di sisi debit pendapatan jasa sebesar 79.500.000, kemudian ada ikhtisar laba rugi kita catat di sisi kredit. Nah, ikhtisar laba rugi ini termasuk komponen apa? Ya, ini merupakan komponen dari sisi ekuitas gitu ya, dan sifatnya nggak permanen ya, di temporer. Karena pada akhirnya nilai dari dia juga akan ditutup gitu ya.
Jadi ibaratnya dia sama seperti pendapatan dan beban gitu ya. Karena pada akhirnya akan ditutup juga. Istilahnya dia akunnya termasuk akun nominal bukan akun real gitu ya. Oke, di sini kita catat 79.500. Nah, dalam buku besarnya seperti apa gitu ya? Kan sebelumnya dalam ini ya di akun pendapatan ya pada tanggal 6 dan tanggal 16 itu ada mencatat pendapatan. Dan ini saya kasih keterangan ini jurnal umum. Kemudian AJP itu ayat jurnal penyesuaian ya. AJP dan AJPN adalah ayat jurnal penutupan. Oke, di jurnal umum kita sudah mencatat ada 48.500 gitu ya sebagai pendapatan. Kemudian di jurnal penyesuaian kita ada tambahan 6 juta dan 25 juta sehingga saldonya di sisi kredit adalah sebesar 79.500. Nah, bagaimana biar nol? Maka ditutup di sisi debit. Maka di akhir bulan September saldo dari pendapatan itu nilainya 0 karena sudah ditutup. Nanti mengawali bulan depan di tanggal 1 Oktober berarti akun pendapatan itu nilainya 0 lagi gitu ya. Bagaimana dampaknya terhadap akun ikhtisar laba rugi? Nah, ikhtisar laba rugi itu mencatat di sisi kredit sebesar 79.500 sehingga saldo dari ikhtisar laba rugi adalah 79.500.000 rupiah. Oke, lanjut. Menutup semua akun beban ke akun ikhtisar laba rugi. Jadi ini semua akun beban gitu ya dimunculkan dan ditutup ke ikhtisar laba rugi. Jadi ini nilai totalnya ya langsung 42.335.000 rupiah. Nah, dampaknya gimana ke buku besar? Ini saya kasih contoh beban listrik aja ya. Karena semuanya pencatatannya sama gitu ya. Beban upah, beban gaji, beban sewa kantor, beban sewa perlengkapan dan lain-lain itu pasti pencatatannya seperti ini. Di jurnal umum muncul angka di debit 700.000 rupiah gitu ya. Kemudian penutupnya berarti kan beban itu kan normalnya kita catat di debit ya. Kemudian untuk menutupnya berarti biar nilai saldonya 0 kita catatkan di sisi kredit. Jadi tadinya 700 jadi 0. Nah, sementara ikhtisar laba rugi tadi kan kita sudah catat di sisi kredit sebesar 79.500, kemudian ada tambahan di sisi debit sebesar 42.300. Jadi dia saldo normal dari ikhtisar laba rugi ya, teman-teman. Itu adanya di sisi kredit gitu ya. Sehingga ketika ada pencatatan di sisi debit berarti itu akan mengurangi nilai dari ikhtisar laba rugi. Dari tadinya 79.500 ya di soal ini menjadi 37.165.000. Jadi ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah menutup akun ikhtisar laba rugi ke dalam akun laba ditahan. Nah, ini gampang ya. Jadi ikhtisar laba rugi tadi kan normalnya di sisi kredit ya. Kemudian kita habiskan sesuai dengan jumlah yang tersisa yaitu sebesar 37.165.000. Maka di sini ikhtisar laba rugi kita tutup 37.165.000 dan kita tampilkan laba ditahan sebesar 37.165.000. Maka di sini di akun ikhtisar laba rugi ya, di sini ayat jurnal penutup awalnya dicatat 79.500, kemudian ada di sisi debit 42.335 dan ditutup sesuai dengan nilai sisanya sebesar 37.165. Lihat ya, ini di sisi debit, di sini juga di sisi debit dan nilai akhirnya adalah 0. Jadi ikhtisar laba rugi juga ditutup, berarti ikhtisar laba rugi juga termasuk dari akun nominal atau akun sementara. Sementara itu gitu ya, laba ditahan itu muncul. Berarti laba ditahan ini termasuk komponen dari akun real gitu ya, karena dia tidak ditutup, malah ditambah dari ikhtisar laba rugi tadi. Nah, jadi di sini ada pencatatan laba ditahan ya, saldo normalnya di kredit sebesar 37.165.000 sehingga saldo akhirnya 37.165.000 di sisi kredit. Kemudian mengatur akun prive ke akun modal pemilik gitu ya. Kalau prive kan pas kita catat di awal
itu kita catat prive terhadap kas gitu ya. Prive 3 juta, kasnya 3 juta. Nah, di sini prive dihapus. Jadi ini ya, awalnya prive dicatat 3 juta di sisi debit, kemudian dihapus dengan mencatatkan 3 juta rupiah di sisi kredit. Maka yang tadinya ada saldo 3 juta di sisi debit, setelah ditutup saldonya menjadi 0. Nah, modal Pak Hanif yang tadinya dicatat di sisi kredit ya ketika penambahan, nah ketika ada pengurangan itu dicatat di sisi debit. Yang tadinya nilai 150 juta di awal setoran dan di akhir periode setelah ditutup privenya, maka saldo modal Pak Hanif menjadi 147 juta rupiah. Oke, nah sehingga kalau kita buat neraca saldo penutupan ini sifatnya nggak wajib ya, tapi misalkan setelah tadi semua jurnal nominal, semua akun nominal tadi ditutup gitu ya, maka yang tersisa tinggal akun eh, akun real atau akun yang sifatnya permanen. Nah, di sini ada kas sampai laba ditahan. Nah, laba ditahan ini belum ada kode akunnya, jadi saya kasih tanda XXX ya. Jadi ini nanti mungkin kalau di soal UTS nanti saya kasih keterangan untuk kodenya. Cuman di soal ini gitu ya, belum ada keterangan terkait laba ditahan itu kode akunnya berapa gitu. Jadi saya tulis XXX aja dulu gitu ya, triple X dulu. Dan di sini kita dapatkan nilai akhir dari debit dan kredit sebesar 238 juta rupiah. Oke. Nah, ini cerita terkait dengan jurnal penutup ya. Jadi pertama-tama kita menutup akun pendapatan. Nah, ini ya. Akun pendapatan kita tutup. Tadinya kita catat di sisi kredit, kita tutup di sisi debit. Kemudian ikhtisar laba rugi kita catat di sisi kredit, gitu ya. Kemudian kita mencatat menutup akun beban. Akun beban itu kan awal dicatat di sisi debit, kita tutup di sisi kredit. Dan penutupannya ini dicatatkan juga ada ikhtisar laba ruginya. Nah, nanti dibandingkan ya, kredit ini yang sudah dicatat di sisi kredit ini dibandingkan dengan di sisi debit. Kalau misalkan masih ada sisa gitu ya, maka sisa ini akan ditutup lagi. Gitu ya. Ditutup ke dalam laba ditahan. Ya, ditutupnya di sini ya. Nah, nanti kalau misalkan ada dividen, nah dividen juga ditutup di laba ditahan, sementara prive ditutupnya ke modal. Oke, saya kira materinya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Selamat berlibur teman-teman. Sampaikan salam untuk orang tua kalian. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Sebagai bentuk absensi juga silahkan teman-teman tulis nama panggilan dan 3 NIM akhir di kolom komen ya. Kalau misalkan teman-teman yang angkatan atas ditambahkan juga keterangan tahun angkatannya ya. Jadi tahun angkatan ditambah kemudian di strip, nah ditambahkan dengan keterangan 3 NIM terakhir. Ya, saya kira sampai di sini pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga teman-teman menyimak sampai akhir ya, karena keterangan terkait absensinya ada di akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.